Para pengunjuk rasa menghadang iring-iringan kendaraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat tiba di Washington. Penjahat perang ini tiba di Washington untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan membawa bendera Palestina, sejumlah warga Amerika Serikat ini menyerukan penangkapan penjahat perang Benjamin Netanyahu. Suara para pengunjuk rasa bahkan terdengar hingga ke Gedung Putih, tempat pembicaraan antara Netanyahu dan Trump sedang berlangsung. Para demonstran juga menuntut diakhirinya dukungan senjata dan dana dari Amerika Serikat. Jejak pendapat sementara menunjukkan 49% warga Amerika Serikat mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel ini. Amerika Serikat dan Iran saling menahan serangan. Kedua negara ini atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhiri perang. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Their whole shoreline is wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Tim negosiator dari Iran dan Oman tengah berupaya mencapai kesepakatan untuk mengaktifkan kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Kapal-kapal dan tanker minyak terpantau berlabuh di perairan Teluk Oman. Hal ini terjadi setelah pembatasan yang diambil Teheran terhadap lalu lintas di Selat Hormuz. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melanjutkan blokade lalu lintas masuk dan keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran. Sementara itu di Teheran, kedua pejabat dari Iran dan Oman bertemu untuk melanjutkan pembahasan untuk mengaktifkan kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Kesepakatan ini nantinya akan memungkinkan Iran dan Amerika Serikat melanjutkan perundingan guna mengakhiri perang. Gempa bumi dahsyat mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang pada Selasa pagi. Gempa dengan magnitudo 6,8 ini membuat warga berhamburan mencari tempat aman. Seorang penghuni apartemen panik saat gempa magnitudo 6,8 menghantam Prefektur Kumamoto, Jepang. Asap mengepul di dekat Kastil Kumamoto setelah gempa terjadi. Beberapa orang telah dipastikan meninggal dunia menyusul runtuhnya sebuah pusat perbelanjaan di Prefektur Kumamoto. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Sementara lebih dari 100 orang terluka di seluruh Prefektur Kumamoto. Badan Survei Geologi Amerika Serikat merevisi perkiraan magnitudo awalnya dari 7,1 menjadi 6,8. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang pada hari Selasa waktu setempat. Guncangan gempa memicu ledakan besar di pusat perbelanjaan, merobohkan sejumlah bangunan, serta menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Ledakan di Aeon Mall menjadi salah satu insiden paling dramatis dalam bencana ini. Dikabarkan 2 perempuan berusia 20 tahun meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka.
Dalam rekaman ini memperlihatkan sebagian sisi bangunan yang menampung sekitar 200 toko hancur dengan rangka baja terbuka dan puing-puing berserakan di area parkir. Sementara itu penyebab ledakan masih diselidiki dengan dugaan awal mengarah pada kebocoran gas. Gempa juga memutuskan aliran listrik ke puluhan ribu rumah, menghentikan transportasi dan ratusan ribu warga mengungsi. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mendesak warga untuk mengungsi dan melindungi diri setelah gempa bumi melanda prefektur Kumamoto. Peringatan tsunami juga diberlakukan untuk pesisir laut Ariake dan Yatsushiro. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を、観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。 Kita ke informasi lain, pemirsa. Serangan drone hantam fasilitas minyak Abqaiq Saudi Aramco. Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco di Abqaiq dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlibat hingga citra satelit NASA. Abqaiq merupakan pabrik stabilisasi minyak tengah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Selain itu, pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Di tengah jeda serangan, Iran terus perkuat militernya. Kali ini mereka mengembangkan drone Karor bersayap rudal Majid untuk hadapi MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone bermesin jet bernama Karar kini dilengkapi dengan rudal pencari panas Majid. Rudal Majid atau AD-08 berfungsi untuk misi pencekatan udara serta rudal jarak dekat hingga 8 km. Kombinasi ini diklaim mampu mengancam drone canggih Amerika Serikat seperti MQ-9 Reaper. Drone Karar akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegah drone ini, musuh harus menggunakan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal.